Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Dan saya Desta Purnama. Kali ini kami akan melakukan tugas bahasa Indonesia, yaitu mengobservasi lingkungan yang bertemakan tentang tanah, tanaman, dan lingkungan beserta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Bagaimana keseruannya? Tontonin terus ya. Nah, dan ini juga tanah yang tidak cocok untuk ditanam seperti kayak pertanian gitu, teman-teman. Karena di sini adalah dataran tinggi. Dan ini cocoknya untuk menanam kayak bambu, tebu, serai, atau tumbuhan-tumbuhan lainnya lah, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah contoh tanaman yang berada di dataran tinggi, seperti tanaman ubi ini. Nah, tanaman ubi ini tidak akan tumbuh lagi, dia akan seperti ini saja karena dia kekurangan pestisida dan air. Nah, teman-teman, di situ ada contoh lagi. Mari kita lihat juga contoh tanaman yang terkena benalu di sekelilingnya yang menyebabkan dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengobservasi tanaman yang lainnya. Masuk ke tanaman yang selanjutnya, teman-teman, yaitu tanaman tebu. Nah, tebu ini adalah salah satu tanaman yang bisa hidup di dataran tinggi seperti ini. Tapi sebelum tumbuhnya tebu ini, dia harus banyak dilalui, teman-teman. Seperti tanahnya tuh harus digembur. Gembur kali, teman. Digembur, dikasih air, dikasih pupuk, baru kita tanam tebu ini. Dan jadilah seperti ini tebu. Dan tetapi harus kerja ekstra, apalagi kalau kita tuh musim kemarau, itu harus selalu disiram pakai air supaya tebu ini bisa menghasilkan yang lebat. Ini adalah contoh markisa liar yang hidup di dataran tinggi ini. Kebetulan pas kita sedang mengobservasi buah markisa, kita juga menemukan hewan yang unik, yaitu ulat. Kita nggak tahu ini ulat apa ya, tapi ulat ini cukup unik karena tubuhnya memiliki seperti duri-duri kecil atau apalah tubuhnya, teman-teman bisa dilihat. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa tanaman yang bisa hidup atau yang tidak bisa hidup di dataran tinggi ini. Tetapi bukan tanaman saja, ada kayak rumput liar seperti ilalang-ilalang ini, teman-teman. Di sini sangat subur sekali, yaitu banyak tumbuh di daerah sini. Kayak seperti bunga ini, rumput dan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Baiklah, kita akan masuk ke dataran terendah. Kita masuk ke sayuran yang selanjutnya, yaitu sayuran yang bernama bayam. Bayam ini cukup subur karena di sini adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah sangat cukup untuk bisa ditumbuhi tanaman pertanian yang seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat juga tanah hitam. Tanah hitam ini memang cocok di dataran rendah seperti ini. Makanya di sini bayam ini sudah sangat subur ya. Kali ini kita sedang berada di dataran rendah. Teman-teman bisa lihat di sini ada sayuran bernama kangkung yang cukup subur karena sekitarnya memiliki tanah yang cukup bagus ya, teman-teman, untuk ditanami. Dan juga daerah ini sering terkena oleh air yang turun dari dataran tinggi. Di sini sudah masuk ke dataran rendah. Bukan cuma sayuran saja yang bisa tumbuh di dataran rendah, seperti buah-buah pisang bisa hidup di dataran rendah. Bukan pisang saja, yaitu ada pepaya, ada mangga, ada nangka, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini ada contoh tanaman yang berikutnya, yaitu cabai. Cabai ini tumbuh subur ya, berada di dekat dataran rendah. Teman-teman, itulah hasil observasi kami hari ini. Yang kita observasi yang tadi dataran tinggi, dataran rendah, Hewan-hewan, hewan-hewan, tanaman, dan lain-lain.
Oke teman-teman, sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak pas dengan video-video kami. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.